Xiao Dong menggelengkan kepalanya dan berpikir kalau Xiao Yuan hanya bercanda. Jangankan Yun Chuang, bahkan untuk mendapatkan gadis dari keluarga lain akan sulit untuknya. Abaikan soal penampilan Xiao Yuan. Kondisinya yang tidak bisa berkultivasi membuat mereka tidak akan mau mendekatinya. Tidak ada gunanya mengambil pria yang masa depannya tidak jelas. Namun Xiao Yuan juga merupakan anggota keluarga Xiao dan anak dari pamannya. Dari kedua saudaranya yang lain mungkin Xiao Yuan yang bisa disebut keluarga yang sesungguhnya. Xiao Dong tidak perlu bertindak waspada karena sejak awal Xiao Yuan tidak akan bisa menjadi seorang patriark. Xiao Dong terlihat serius dan berkata, "Xiao Yuan, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Jika kau harus memilih patriark masa depan, siapa yang akan kau dukung?" "Aku tidak akan memilih siapapun. Aku tahu kalian bertiga selalu bertarung untuk memperebutkan posisi ini. Bagiku kalian itu semua sama. Selama kalian tidak saling membunuh maka aku tidak akan membenci kalian." Xiao Yuan melanjutkan, "Itu juga berlaku untukku. Bahkan jika kakek memberikan posisi ini secara gratis maka aku akan menolaknya. Bagiku menjadi patriark hanya akan merepotkan dan aku masih ingin berpetualang untuk melihat banyak keajaiban." Xiao Dong tersenyum puas dan tidak keberatan dengan pilihan Xiao Yuan. Lagi pula tidak ada artinya Xiao Yuan ambil bagian atau tidak. Dia hanya ingin memastikan apakah Xiao Yuan akan memihak atau tidak dan sepertinya apa yang dikhawatirkan olehnya hanyalah hal yang sia-sia. "Sepertinya kita sudah mencapai wilayah perbatasan dari keluarga pusat." Xiao Dong melihat keluar jendela. Xiao Yuan juga melakukan hal yang sama dan tempat ini jauh lebih bagus dari kota yang diatur ayahnya. Setiap bangunan memiliki desain yang bagus dan penjaga perbatasan merupakan kultivator tingkat langit. Bagaimanapun juga kekuatan semacam ini hanya dimiliki mereka yang berasal dari kekuatan teratas di benua Zien. Xiao Yuan melihat banyak sekali orang yang lewat dan perlahan kereta miliknya mendarat ke tanah. Mereka semua melompat ke bawah dan para bawahan dari Xiao Dong memutuskan untuk mundur. Penjaga berlari ke arah mereka berdua dan memberi hormat dengan sopan. "Salam untuk kedatangan kedua tuan muda. Tetua Agung dan Patriark sudah menunggu kalian. Saya akan mengantar kedua tuan muda untuk pergi ke sana," kata penjaga itu dengan sopan. "Tunjukkan jalannya." Xiao Dong meminta penjaga itu untuk menunjukkan jalannya. Mereka bertiga segera pergi ke aula Tetua Agung. Tempat ini sangatlah besar dan luas. Bahkan jika dibandingkan dengan luas kota yang diatur oleh ayahnya, maka tempat bagi keluarga pusat 2 kali lebih luas. Setelah beberapa waktu perjalanan akhirnya mereka sampai di depan aula. Tuan muda kedua dan tuan muda keempat sudah tiba. "Mohon berikan izin untuk masuk ke dalam aula." Tiba-tiba pintu aula terbuka dan angin yang kuat bertiup ke arah mereka. Di sana terlihat patriark keluarga Xiao yaitu Paman Xiaora dan Tetua Agung Xiao Situ duduk di kursi dengan tenang. Xiao Yuan dan Xiao Dong maju memberi penghormatan. "Salam untuk patriark dan Tetua Agung. Anak ini sudah melihat orang dewasa." Xiaora menganggukkan kepalanya dan berkata, "Karena ini bukan acara resmi maka kalian tidak perlu berbicara terlalu formal. Untuk saat ini kalian bisa pergi ke kolam revitalis dan memulai latihan. Kedua saudara kalian sudah ada di sana dan jangan lewatkan kesempatan ini." Xiao Dong tersenyum dan terlihat sangat senang dengan hal ini. Kolam revitalis dan mengeluarkan ketidakmurnian di dalam dirinya dan ini akan sangat bagus untuk melakukan terobosan di masa depan. Xiao Yuan menelangkupkan tinjunya dan berkata, "Maafkan saya Patriark.
Bisakah saya langsung bertemu dengan kakek dan memberi salam hormat kepadanya? Xiaora sangat terkejut mendengar hal ini. Namun sebelum dia berbicara, Tetua Agung segera memotongnya. Bocah. Kolam revitalis sangat bagus untukmu. Walaupun dantianmu yang cacat itu tidak akan pulih, namun akan bagus jika kau pergi. Karena keluarga Xiao sudah memberikan kebaikan ini, maka jangan banyak bicara dan lakukan saja. Tetua Agung. Teriak Xiaora dengan marah. Bagaimanapun juga Xiao Yuan merupakan tuan muda keempat dan sekaligus keponakannya. Dia tidak bisa membiarkan orang lain mempermalukannya begitu saja. Xiao Yuan tersenyum dan berkata, Tetua Agung memang bijak. Namun daripada memberikan kebaikan semacam ini kepada seorang sampah, bukankah lebih baik mencari orang lain yang memiliki potensi yang jauh lebih besar? Ini adalah perkataan Tetua Agung dan yang lainnya sewaktu dulu. Apakah sekarang kalian mengizinkan sampah sepertiku untuk hal ini? Tetua Agung Xiao Situ tersenyum dan berkata dengan jijik, sepertinya kau sadar akan posisimu. Jika kau tidak ingin maka jangan lakukan. Tunggulah di mansion sampai saudaramu yang lain keluar. Jangan katakan kalau aku yang membuli dirimu karena semua ini kau yang menginginkannya. Xiao Yuan menelangkupkan tinjunya dan berjalan keluar. Membuliku. Hehehe. Bahkan kau tidak memenuhi syarat untuk bertarung denganku. Episode sebelumnya. Bab 123 Adat yang Merepotkan. Xiao Yuan memutuskan untuk pergi dan beristirahat di kediaman tuan muda. Xiao Dong mengejarnya dari belakang dan berusaha untuk membujuk Xiao Yuan untuk tidak keras kepala. Namun Xiao Yuan masih tetap teguh dengan pendiriannya. Bahkan jika kolam revitalis itu dapat membuatnya menjadi kultivator tingkat origin, dia tidak akan mau melakukannya. Walaupun Xiao Yuan tidak meninggalkan kebencian kepada mereka karena nasihat ayahnya, bukan berarti dia tidak memiliki harga diri seorang pria. Karena dulu mereka tidak mau memberikan sedikit pertolongan, maka tidak ada alasan bagi Xiao Yuan untuk menjadi seorang pengemis. Bagaimana mungkin dia akan mengambil harta dengan alasan belas kasihan? Hal ini sama saja dengan melukai harga dirinya dan Xiao Yuan tidak akan pernah mau menginginkannya. Xiao Dong hanya bisa pasrah dan membiarkan Xiao Yuan kembali ke tempat yang sudah disediakan untuk mereka. Lagi pula dia tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Persetan dengan perasaan adiknya karena mengutamakan kebaikan diri sendiri adalah hal yang paling penting. Xiao Yuan duduk di taman dengan santai dan merasa lebih nyaman. Saat ini dia sangat bosan dan tidak tahu harus melakukan apa. Namun sekarang dia harus menahan diri untuk tidak berlatih. Artifak cincin hitam membuatnya mampu menyembunyikan basis kultivasinya dan terlihat seperti manusia biasa. Karena sekarang dia berada di keluarga pusat, maka Xiao Yuan harus tetap waspada dan tidak mengekspos kekuatannya. Setelah beberapa hari menunggu dengan bosan, Xiao Yuan merasakan perubahan aura di sekitarnya dan 4 orang mendarat di dekatnya. Selain ketiga saudaranya, kali ini kakeknya langsung yang ingin bertemu dengannya. Xiao Yuan memberi salam dengan sopan dan berdiri seperti seorang pria. Saudara pertama bernama Xiao Kang dan saudara ketiga bernama Xiao Yang. Mereka berdua mengangguk dan puas dengan melihat kondisi Xiao Yuan yang sekarang. Kakeknya sendiri adalah tulang punggung keluarga Xiao, yaitu Xiao Sheng. Kultivator tingkat origin lapisan kedua dan merupakan orang terkuat di benua Zien. Xiao Sheng mengusap kepala Xiao Yuan dan berkata, sudah bertahun-tahun aku tidak melihatmu. Aku dengar Xiao Rong mengirim dirimu ke benua Tianxuan. Sepertinya kekhawatiran yang aku rasakan sia-sia. Kau sudah tumbuh menjadi pemuda yang bijaksana.
Kakek terlalu memuji. Ayah hanya ingin aku mengenal dunia dan orang-orangnya. Melepas identitas keluarga Xiao dan mengenal sifat-sifat setiap orang. Aku juga belajar banyak hal dan sama sekali tidak bosan. Xiao Yuan berkata dengan sopan. Hahaha. Dari kalian berempat adik kalian ini memiliki pencapaian dalam pikirannya. Kalian harus belajar banyak darinya untuk memilih rekan. Kata Xiao Zheng dengan bangga. Kami mengerti. Ketiga saudara Xiao Yuan mengangguk bersamaan. Hahaha. Xiao Yuan. Jika ada wanita yang kau sukai nanti beritahu kakek. Aku secara khusus akan datang dan melamarnya untukmu. Aku lihat siapa yang berani tidak memberikan orang tua ini wajah. Kata Xiao Zheng dengan bangga. Xiao Zheng berpikir bahwa Xiao Yuan sangat membutuhkan bantuan untuk mencari pasangan untuknya. Dengan kondisinya yang sekarang takutnya tidak akan wanita dari keluarga lain yang akan mendekatinya. Ketiga saudara yang lain sangat iri dengan perlakuan khusus ini. Namun mereka juga mengerti kondisi Xiao Yuan dan tidak akan membencinya. Namun tetap saja Xiao Yuan dapat memetik bunga dengan tangan orang lain. Siapa yang berani menolak selama kakek mereka yang bergerak secara pribadi? Kakek, jangan paksa aku dengan cara yang buruk seperti itu. Xiao Yuan berkata dengan kesal. Kenapa? Xiao Zheng melihat ke belakang dan berkata, kau bisa memilih siapapun. Apakah kau tidak melihat wajah ketiga saudaramu? Mereka juga menginginkan hal yang sama. Tidak diperlukan. Aku sudah memiliki 2 orang dan itu sudah cukup. Mereka bahkan mau menerimaku dengan kondisiku yang sekarang dan tidak mengetahui bahwa aku berasal dari keluarga Xiao. Xiao Yuan berkata dengan jujur. Xiao Kang dan Xiao yang sangat terkejut mendengar hal ini. Xiao Dong sendiri sejak awal sudah diberitahu Xiao Yuan dan sama sekali tidak percaya. Kakek, adik hanya membual. Jangan percaya dengan perkataannya. Xiao Dong mencoba meyakinkan kakeknya. Xiao Yuan mengerutkan keningnya dan berkata, aku bersumpah demi nama keluargaku. Jika aku berbohong maka aku akan memotong kepalaku sendiri. Suatu saat aku akan membawa mereka menemui kakek secara pribadi dan aku bersumpah untuk hal itu. Bagus. Aku akan menantikannya dan jika kau berbohong maka aku akan menghukummu karena mengambil sumpah atas nama keluarga. Xiao Zheng sangat puas dengan hal ini. Kakek bisa memotong kepalaku sesuai sumpah yang aku ambil. Xiao Yuan berkata dengan jujur. Akhirnya mereka berlima mengobrol banyak hal dan melalui hari-hari yang tenang. Xiao Yuan dan yang lainnya akan segera mengikuti upacara kedewasaan bersama dengan jenius keluarga lainnya yang berada di benua Zien. Bagaimanapun juga hal ini adalah sebuah tradisi yang sulit untuk ditolak. Mendapatkan pasangan adalah hal yang diharuskan dan kakeknya sudah tidak mengkhawatirkan Xiao Yuan. Sedangkan untuk yang lainnya mereka akan melakukannya sendiri. Karena mereka bertiga bukanlah orang yang lemah seharusnya akan banyak gadis yang akan mendekati mereka. Setelah beberapa waktu Xiao Zheng pergi dan berniat untuk mengurus beberapa hal sebelum keberangkatan mereka berempat ke kota awan. Dibutuhkan waktu sebulan untuk mencapai tempat itu dan akan ada peraturan yang merepotkan nanti. Episode sebelumnya. Bab 124 harus memilih. Episode berikutnya. Bab 126 mengecewakan.